Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Akan membahas ya soal-soal yang sempat kalian kerjakan, yaitu ada pilihan ganda dan esai. Jadi kita bahas terlebih dahulu yaitu pada bagian penugasan pilihan ganda. Nah, pada soal yang pertama ini menanyakan ciri buku non-fiksi ditunjukkan oleh kalimat angka berapa. Ayo, silakan kalian buka lagi. Ya, tugas kalian pilih opsi mana. Ya, jawabannya adalah D ya, 2. Sepertinya Miss harus edit dulu. Edit ini ya. Oke. Diperbesar bisa. Ini bisa. D ya. D itu 2, 4, 4 dan 5. Jadi yaitu 2 itu menggunakan bahasa denotasi, keempat berbentuk tulisan ilmiah populer, dan yang kelima itu menyajikan informasi sesuai riset. Jadi jawabannya adalah yang sesuai dengan ciri buku non-fiksi 2, 4, dan 5. Oke. Kita bahas nomor 2. Oke, nomor 2 ini bonus. Sempat Miss bahas ya. Ini bonus, kita berikan ini. Kita berikan tanda kuning. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 3. Nah, kutipannya adalah kita baca. Jadi kutipan buku ini berkaitan dengan nomor 3 dan 4. Oke, kita baca terlebih dahulu secara perlahan. Berbicara soal makanan atau dunia kuliner, tidak dapat lepas dari sosok yang berada di belakang layar. Sebagian kita mungkin tidak terlalu peduli, sesungguhnya chef lah yang telah berusaha payah menyajikan makanan itu hingga siap santap. Begitu kita memesan makanan bersama timnya, ialah yang sibuk menyiapkan bahan, mengolahnya hingga akhirnya makanan siap disajikan. Akan tetapi, jangan mengira tugasnya sudah selesai. Seorang chef profesional banyak bertanggung jawab di luar urusan masak-memasak. Meskipun tempat kerjanya hanya di dapur, profesi ini begitu menjanjikan. Pertanyaannya itu butir penting yang terdapat dalam cover buku. Ayo. Oke. Langsung saja Miss jawab ya. Jadi, kalian perhatikan cover bukunya. Ya. Cover bukunya ini, kalian perhatikan cover buku itu dengan seksama. Judulnya adalah How to be Chef. Ya, jadi cover buku tersebut memuat butir-butir penting ya, di antaranya simbol penerbit, judul buku, dan nama penulis. Jawabannya yang tepat adalah D ya. Jawabannya adalah D ya. Ya, simbol penerbit, judul buku, dan penulis. Kita centreng D. Oke. Jadi, kalian tonton video ini lalu kalian jawab di LKS kalian ya. Kemungkinan ada beberapa soal yang nanti Miss ambil untuk UAS. Jadi, kalian silakan pelajari kembali dari bab sebelumnya juga ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Informasi penting dalam kutipan buku tersebut adalah, ayo, jawabannya adalah ya E ya. Jadi cermati informasi-informasi dalam kutipan buku tersebut. Jadi informasi penting pada kutipan buku itu adalah yang tepat adalah tanggung jawab seorang chef yang tidak sebatas pada hidangan yang tersajikan di meja. Jawabannya adalah E ya. Oke.
soal nomor 5. Jadi nomor 5 ini berkaitan dengan 5, 6, dan 7 ya nomornya. Oke, kita baca perlahan-lahan. Yang pertama, nama penulis, kedua, nama penerbit, ketiga, simbol penerbit, keempat, judul buku, kelima, gambar cover, keenam, tahun terbit. Seorang laboran dituntut untuk teliti dan hati-hati dalam menjalankan semua kegiatannya. Karena terkadang bakteri dan virus dapat menimbulkan gangguan kesehatan atau penyakit bagi sang laboran. Memakai alat perlindungan diri merupakan suatu keharusan bagi laboran. Selain itu, kebiasaan cuci tangan dengan sabun setiap kali akan dan selesai beraktivitas harus dilakukan. Jadi, itu adalah butir penting yang terdapat dalam cover tersebut ditunjukkan oleh angka berapa. Angka berapa? Sesuai tadi yang tadi. Kita cek dulu di buku. Jadi perhatikan cover buku ya, buku berjudul Medical Professional mengenal profesi kegiatan ya, dengan saksama kalian lihat. Jadi cover buku ini itu memuat butir-butir penting ya, diantaranya simbol penerbit, judul bukunya, dan nama penulis. Jadi jawaban yang tepat itu terdapat pada pilihan B ya. Ya, 1 nama penulis, lalu nomor 2 nama penerbit, nomor 3 simbol penerbit, dan yang terakhir itu nomor 4 judul buku. Oke, paham ya? Jadi jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 6. Sikap yang harus dimiliki laboran sesuai kutipan buku tersebut. Ya, jadi kalian perhatikan ya kalimat pertama pada kutipan buku tersebut ya. Sikap yang harus dimiliki laboran adalah teliti dan hati-hati. Jadi jawabannya adalah B. B ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 7. Pernyataan yang sesuai dengan isi kutipan buku tersebut adalah, jawabannya adalah ya, kita harus pahami dulu isi kutipan buku itu. Jadi pernyataan yang sesuai dengan isi kutipan buku tersebut ya pada pilihan D. Jadi jawabannya adalah D ya. D, sementara itu pilihan A, ya, A, B, C, dan E itu tidak sesuai dengan isi kutipan buku tersebut. Oke. Jawabannya D ya. Kebiasaan baik seperti menggunakan alat perlindungan dan mencuci tangan harus dilakukan laboran. Itu sangat penting sekali. Oke. Kita bahas soalnya adalah butir penting paragraf pertama. Oke. Kalian fokus ke paragraf pertama. Jadi butir penting atau informasi penting dalam paragraf pertama itu adalah jenis spesialis advokat. Jadi jawabannya yang tepat adalah A ya, jenis spesialis advokat atau lawyer. Jawabannya adalah A. Lanjut ke soal yang ke-9. Ya, soal nomor 9 itu adalah pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf kedua. Oke, kita fokus ke paragraf kedua. Jadi fokus ke paragraf kedua adalah ya, pernyataan sesuai dengan isi kutipan itu memiliki maksud yang sama dengan isi kutipan buku. Jadi pernyataan yang sesuai dengan kutipan buku itu terdapat pada pilihan
pilihan opsi E ya. Sementara itu pilihan A, B, C, dan D itu tidak sesuai dengan isi kutipan. Bisa kalian cek. Jawabannya adalah E ya. Oke, kita bahas ke soal nomor 10. Ringkasan tepat sesuai kutipan buku tersebut adalah ringkasan yang tepat. Jadi, kutipan buku ini membahas tentang informasi jenis advokat kan. Jadi, kutipan buku tersebut dapat disusun ringkasannya. Ya, ringkasan harus sesuai dengan isi kutipan buku. Nah, jadi ringkasan yang sesuai itu sesuai dengan kutipan bukunya adalah pada opsi D. Ya, D ya. Ya, itu adalah jenis advokat ada 2. Ada advokat spesialisasi hukum perusahaan bisnis dan komersial, dan advokat spesialisasi litigasi. Setiap jenis advokat tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Oke, jawabannya D. Terlebih dahulu, jadi kutipan buku ini berkaitan dengan soal nomor 11 dan 12. Oke. 1. Dokter hewan atau mantri hewan harus memastikan daerah tempat ditemukan unggas mati telah dilakukan tindakan penghentian penularan kasus pada unggas. 2. Penghentian penularan ini melalui tindakan desinfeksi areal tercemar. 3. Penghentian penularan juga dilakukan dengan tindakan pemusnahan unggas tertular dan vaksinasi unggas sehat. 4. Tindakan pengetatan biosecurity di berbagai sektor peternakan juga harus dilakukan agar kasus tidak menyebar. 5. Selain itu, dokter hewan atau mantri hewan melakukan tindakan-tindakan pencegahan dan penanggulangan lain yang diperlukan. Soal nomor 11, kata desinfeksi itu berarti, ya kalian bisa cek di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kata desinfeksi itu berarti pembasmian hama penyakit. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Ya, butir penting kutipan buku tersebut terdapat pada kalimat berangka. Ya, jadi butir penting kutipan buku tersebut terdapat pada kalimat utama ya. Perhatikan kalimat yang pertama. Oke, kalian bisa lihat kalimat yang pertama, yaitu jawabannya adalah iya, A ya, itu 1. Oke, kita lanjut ke soal 13 dan 14. Ya, kita baca urahan. 1. Ketelitian merupakan prasyarat utama seorang untuk menjadi advokat, terutama advokat litigasi. 2. Sebab segala macam sekecil apapun bisa menjadi celah dan peluang untuk membela diri atau dituntut orang lain. 3. Advokat litigasi harus teliti. 4. Tanpa ketelitian lupakan saja cita-cita menjadi seorang advokat. 5. Ketelitian bukan merupakan suatu bakat, tetapi bisa dilatih sejak bangku sekolah menengah. Jadi soalnya adalah informasi penting dalam kutipan buku ditunjuk pada kalimat angka. Ya, jadi informasi penting atau butir penting pada kutipan buku tersebut terdapat dalam kalimat utama ya. Perhatikan kalimat pertama. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 14. Oke, kita baca. Soalnya adalah sikap yang harus dimiliki oleh orang yang bercita-cita menjadi advokat adalah, ya, sesuai dengan kutipan buku, ya, dia menyanyikan salah satu sifat yang harus dimiliki oleh seorang advokat. Jadi jawabannya adalah, ya, ketelitian. Jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 15 dan 16. Ya, jadi ini satu kutipan. Oke, kita baca. Hukum berkembang dengan sangat dinamis. Tidak jarang peraturan diubah dalam hitungan beberapa bulan. Ekonomi, sosial, dan teknologi pun demikian.
Oleh karena itu, tidak ada pilihan bagi advokat litigasi kecuali untuk terus belajar, beradaptasi dengan perubahan dan lingkungan, dan menjaga ibadah. Sebab manusia hanya berharap dan berusaha, selebihnya adalah keputusan Tuhan. Oke, soal nomor 15 adalah butir penting dalam kutipan buku itu. Ya, kita harus pahami kalimat demi kalimat. Jadi butir penting dalam kutipan tersebut pada awal paragraf. Ya. Jadi jawabannya adalah B. Seorang advokat litigasi harus terus belajar agar dapat mengikuti perkembangan hukum. Ya, jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Nah, 16 ini. Pesan yang termuat dalam kutipan buku tersebut adalah, jadi kutipan buku itu memiliki pesan kepada si pembaca. Pesan dalam kutipan buku itu terdapat pada pilihan B ya. B. Ya, sementara itu untuk pesan pilihan A, C, D, dan E itu tidak terdapat dalam kutipan buku. Oke? Sudah ya, kita lanjut ke soal. Oke. Kita lanjut ke soal 17. Oke, kita baca perlahan-lahan. Jadi, kutipan ini berkaitan dengan soal 17 dan 18. Oke. Pada hakikatnya, berbenah rumah adalah sebuah upaya untuk menjadikan jiwa kita terasa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Meski rumah yang kita tempati hanyalah rumah sederhana yang terbuat dari kayu, misalnya. Tetapi bila kita mampu merawat dan membenahi dengan apik dan rapi, rumah itu akan terasa nyaman. Tamu yang berkunjung ke rumah kita pun akan merasa senang dan nyaman karena melihat rumah yang rapi. Seusai berbenah dan merapikan rumah dengan benar, kehidupan kita niscaya akan berubah dramatis. Ketika kita mencicipi sendiri rasanya memiliki rumah yang betul-betul rapi, seisi dunia akan terasa gilang gemilang. Kondisi inilah yang menurut Mary Kondo dalam bukunya disebut dengan keajaiban berbenah. Oke, soalnya adalah pernyataan yang sesuai dengan kutipan buku non-fiksi tersebut adalah, jadi kutipan buku tersebut membahas kegiatan berbenah ya. Pernyataan yang sesuai dengan kutipan buku non-fiksi tersebut terdapat pada pilihan jawaban C ya. Ya, C. Jadi pernyataan tersebut sesuai dengan kalimat pada hakikatnya berbenah rumah adalah sebuah upaya untuk menjadikan jiwa kita terasa lebih tenang dan bahagia dalam menjalani rutinitas sehari-hari. Oke, jadi pernyataan pada pilihan jawaban opsi A, B, D, dan E tidak sesuai dengan kutipan buku. Oke, sudah paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 18. Ringkasan yang sesuai dengan kutipan buku non-fiksi tersebut adalah, oke, kita langsung bahas saja. Kutipan buku yang membahas kegiatan berbenah. Jadi ringkasan yang sesuai dengan kutipan buku tersebut terdapat pada pilihan jawaban A. Oke, jawaban A mewakili ide-ide pokok dalam kutipan buku. Oke, kita langsung saja ke soal nomor 19 dan 20. Jadi di sini terdapat dua kutipan buku. Ya, kita baca kutipan yang pertama. Seorang desainer grafis harus mengetahui estetika dari sebuah desain dan komposisi warna. Selain hal tersebut, seorang desainer grafis perlu mengetahui unsur-unsur terkait output cetak, seperti ukuran kertas, komposisi warna cetak, tata layout, jenis media yang akan dicetak, jenis cetak satu warna, dua warna, atau separasi, serta harus bisa membedakan untuk cetak sablon dan cetak mesin offset.
Hasil desain yang cantik akan menjadi kurang bagus apabila tidak memperhatikan tentang output cetak. Kita langsung baca kutipan buku yang kedua. Navigasi pada sebuah situs ibarat sebuah petunjuk jalan untuk peta, memberikan pilihan kepada pengunjung bagian yang ia kunjungi. Pembangunan sebuah navigasi tidak bisa dianggap remeh, sebab pengunjung akan merasa kesal dan bingung jika sebuah situs memiliki navigasi yang kurang baik dan menyesatkan. Sebelum membuat navigasi sebuah situs, langkah pertama yang perlu dilakukan desainer web adalah membuat konsep situs tersebut. Dalam membuat konsep situs, desainer web dapat membangun alur navigasi dalam bentuk tampilan pohon atau tree view yang digambarkan mulai dari bersifat umum dilanjutkan bercabang menjadi lebih khusus dan mendetail. Jadi soalnya adalah persamaan kedua kutipan buku tersebut adalah menginformasikan. Jadi kutipan buku yang pertama ya setelah kita baca bersama-sama, dia menginformasikan profesi desainer dalam media cetak. Sedangkan kutipan buku yang kedua itu menginformasikan profesi desain web. Jadi persamaan kedua kutipan buku tersebut adalah sama-sama membahas profesi desainer. Jadi jawabannya adalah ya E. Kita baca, perbedaan kedua kutipan buku tersebut adalah karena di sini opsinya hanya A dan B, kita keluarkan saja. A, B, kita baca saja ya. Kutipan buku yang pertama, opsi A. Jadi dia memaparkan aktivitas desainer di media cetak, lalu kutipan yang kedua memaparkan aktivitas desainer web. Opsi B menginformasikan langkah-langkah membuat desain di media cetak. Kutipan kedua menginformasikan langkah-langkah membuat desain web. Pada kutipan buku yang pertama, opsi C menginformasikan ketelitian desainer media cetak. Kutipan buku kedua menginformasikan ketekunan desainer web. Ya. Yang opsi D menjelaskan profesi desainer media cetak. Kutipan yang kedua menjelaskan profesi desainer web. Opsi E menjelaskan cara menjadi desainer media cetak. Kutipan yang kedua itu menjelaskan cara menjadi desainer web. Jadi jawabannya adalah perbedaan kedua kutipan buku terletak pada tema yang dibahas dari kedua buku tersebut. Kutipan buku yang pertama tentu saja menginformasikan profesi desainer dalam media cetak. Kutipan buku yang kedua itu menginformasikan profesi desain web. Jadi perbedaan kedua kutipan buku tersebut pada pilihan opsi D ya. Sudah. D, jawabannya D. Sudah paham ya? Dari sekian nomor, dari nomor 1 hingga ke nomor 20. Sekian penjelasan Miss tentang pembahasan soal pilihan ganda dengan materi buku pengayaan non-fiksi. Semoga dari sekian penjelasan Miss dari nomor 1 sampai 20 kalian dapat memahami semoga ilmu ini dapat bermanfaat kelak. Miss tutup dengan Prama Santi Om.